Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 167. Di dalam tanah murni, cahaya warna-warni menari-nari di udara, dan danau spiritual bersinar dengan kecemerlangan seperti batu giok. Namun, saat ini, pertempuran besar menghancurkan kedamaian di sini, karena sekelompok jenius surgawi yang melengkung menyebabkan kekacauan di dalam sarang kera surgawi. Ahoho! Seekor monyet dewa melolong. Itu melompat ke udara, menempelkan dirinya ke tubuh naga bertanduk cerah. Membuka mulutnya yang ganas, itu mengungkapkan seteguk gigi putih salju yang ganas sebelum meraih ekor naga dan segera menggigitnya. Enyah! Naga bertanduk menggeram dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengguncang tubuhnya. Sebagai makhluk berdarah murni, tubuhnya sangat kuat. Dengan dukungan simbol di atas kekuatan alaminya, itu bisa dengan mudah membuat gunung runtuh. Kaca! Gigi galak kera dewa itu patah, membuatnya menangis dengan sedih. Namun, meskipun menderita cedera ini, itu masih sangat biadab. Cakarnya sangat tajam, dan dengan kedipan cahaya dingin dan simbol misterius yang berputar-putar, mereka mendarat di ekor naga bertanduk. Naga bertanduk mengeluarkan gerutuan teredam. Ekornya berdarah, tapi ini bukan karena lemah. 2 hari yang lalu, itu diserang oleh Raja Monyet Ilahi. Setelah monyet membuang tombak perangnya, tombak itu menjepit naga dengan ekornya ke tanah. Meskipun naga bertanduk sudah menggunakan obat yang berharga untuk memasang kembali ekor yang patah, karena sudah putus sebelumnya, itu masih tidak sekuat sebelumnya. Monyet ilahi itu jahat. Menggunakan cakarnya yang tajam, ia merobek sepotong daging naga sebelum membawanya ke mulutnya. Darah dewa memercik, membangkitkan sifat ganas dari monyet emas di sekitarnya. Mereka melemparkan diri mereka bersama-sama. Itu adalah obat daging yang berharga, dan di mata mereka, itu lebih berharga dari apapun. Hou! Naga bertanduk berteriak marah, dan artefak berharganya mulai menyala. Itu tidak ragu untuk menggunakan energi esensinya, dan ingin membunuh mereka yang menyinggungnya. Di sisi lain, Sujian juga bermandikan darah saat bertarung melawan sejumlah besar monyet. Sementara itu, Krak Demonic Butterfly, Bifang, dan monyet lainnya terlibat dalam peperangan yang kacau balau. Ketika pertempuran mencapai titik ini, setiap pihak mulai mempertaruhkan semuanya saat mereka bertarung dengan darah. Saat itu, kelompok monyet emas ini sangat buas. Di bawah pimpinan Raja Monyet Ilahi, mereka membunuh lebih dari 1 raja, dan bahkan mencuri 4 batang kecil obat ilahi. Saat ini, sekelompok anak muda justru berani mencabut gigi dari sarang harimau. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka toleransi. Shi berjalan dengan langkah besar. Cahaya warna-warni yang menakjubkan beredar di sekitar tubuhnya, dan dia selangkah lagi akan menarik pohon persik abadi yang berwarna perak. Dia benar-benar sangat kuat, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Di bawah kakinya, ada beberapa mayat monyet. Di dalam hutan kuno, lelaki kecil itu berdiri di belakang batang pohon tua saat dia dengan tenang mengamati semuanya. Medan perang sangat intens, dan setiap pihak terlibat dalam peperangan berdarah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan diam-diam mengamati pertempuran. Tiba-tiba, dia merasakan pertanda buruk, dan alisnya melonjak. Pada saat yang sama, serigala kecil itu juga berteriak dengan suara awu, seolah-olah menyadari sesuatu yang sangat berbahaya. Kepingan salju tersebar satu demi satu. Transparan dan berkilau, mereka sangat indah saat mereka melayang-layang di dalam hutan kuno. Tidak baik. Dia memiliki firasat buruk. Pada saat yang sama, lengan kanannya menjadi sakit, seolah-olah digigit serangga beberapa kali.
Beberapa jenis benih telah berakar di dagingnya, dan dengan cepat bertunas. Si kecil terkejut dan marah. Dia melebarkan matanya untuk melihat apa yang terjadi di wilayah pegunungan di depan. Itu sama sekali bukan kepingan salju, dan gumpalan kapas putih bersih yang berterbangan di udara. Pohon catail iblis. Selama tahun-tahun archaik, ada pohon catail iblis yang tak tertandingi yang membawa bencana yang menghancurkan. Darah mengalir seperti sungai dari gurun besar, dan selama itu memutuskan untuk bergerak, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Benih ilahi yang dilepaskannya juga bisa disebut jumbai iblis terkutuk. Mereka bisa berakar di dalam tubuh ahli dan menyerap esensi dari tubuh mereka untuk terus memperkuat dirinya sendiri. Selama tahun-tahunnya yang paling kuat, bahkan roh penjaga paling kuat yang disembah oleh berbagai ras akan mundur. Tak satu pun dari mereka yang mau melawan, dan itu benar-benar tahun kegelapan. Kemudian, ia menanam jumbai iblis terkutuklah dalam tubuh dewa dan menyerap esensinya. Pada akhirnya, ia menyedot energi esensinya hingga kering, membiarkan dirinya mengalami kemajuan lain dan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Karena sifatnya yang membunuh, pada akhirnya, orang-orang kudus bergandengan tangan untuk menangkapnya bersama-sama. Setelah bertarung dengan sengit untuk waktu yang sangat lama dan membayar harga yang mahal, akhirnya dikalahkan. Itu adalah tahun-tahun yang menakutkan. Ketika pohon catail iblis muncul, itu akan menjadi sunyi di mana-mana. Tidak ada yang berani memprovokasi itu, dan bahkan para dewa terhormat dari negara-negara kuno akan mundur, karena itu terlalu menakutkan. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, ras ini tidak lagi muncul. Tanpa ragu, pohon catail iblis yang memasuki dunia kecil ini tidak biasa. Dia berani berjalan bersama dengan makhluk berdarah murni, jadi jika dia tidak memiliki kekuatan, bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Pada saat ini, ia memutuskan untuk memilih si kecil sebagai lawannya. Begitu mendekat, ia melepaskan jumbai iblis terkutuklah. Itu bergerak tanpa suara, dan pada saat kepingan salju terlihat, sudah terlambat untuk bertahan. Seluruh lengan si kecil bersinar, karena dia ingin memaksa benih ilahi keluar. Pohon catail iblis muncul. Itu tidak setinggi itu, tetapi membawa sejenis kekuatan ilahi. Dikelilingi oleh cahaya suci yang cemerlang, itu seperti pohon dewa yang berasal dari dunia kuno, benar-benar menakutkan. Daunnya berwarna hijau cerah dan berkilau. Dipenuhi dengan aura Dao, tubuhnya memiliki bentuk bulat seputih salju. Sambil memancarkan kilau berkilau, itu seperti bulan purnama, menyebarkan beberapa jumbai iblis terkutuk dari waktu ke waktu. Meninggalkan! Pria kecil itu berteriak keras, dan riak menyebar dari tubuhnya. Itu memaksa kembali benih ilahi yang menutupi langit. Namun, lengannya terasa sakit. Dua jumbai iblis telah berakar, mencoba menyedot nutrisi dan energi ilahi dari dagingnya. Jumbai iblis sudah bertunas, melahirkan cabang-cabang yang lembut. Aou! Serigala kecil itu berteriak pelan. Setelah terinfeksi oleh jumbai iblis, sulit untuk lolos dari kematian. Pohon catail iblis berbicara. Stolonnya tebal dan kuat, memungkinkannya berjalan seperti kaki manusia. Seluruh tubuhnya tertutup rapat dalam simbol berwarna perak. Meskipun itu adalah pohon, masih ada 5 organ indera di tubuhnya yang memungkinkannya untuk membuka mulutnya dan berbicara. Suara cici bisa terdengar, dan jumbai iblis di langit terbang. Mereka berkedip dengan cahaya dingin jatuh seperti sungai berbintang. Sungguh obat daging yang sangat berharga. The Demonic Catail Tree melepaskan serangan yang bahkan lebih ganas, dan ketika membuka mulutnya, itu terlihat agak menyeramkan. Alis si kecil berdiri. Dia mencoba mengoperasikan teks tulang yang direkam dalam True Primordial Record untuk memperbaiki benih di lengannya sambil menahan serangan iblis yang menutupi langit. Merusak! Dia berteriak. Lengannya bersinar,
Dan dengan goyangan yang kuat, sejumlah besar darah segera menyembur keluar, membawa serta sepotong daging. Itu langsung memeras dua benih ilahi itu. Kembali! Pohon catail iblis berteriak, mengambil kedua biji itu. Dari mereka, bisa menerima darah si kecil serta jejak penyerapan dan kekuatan misterius. Tidak bisa mengumpulkannya. Si kecil berteriak, dan dengan suara kencang, dia langsung menggigit soft shot hijau tua. Gigi putih saljunya yang kecil bersinar, dan setelah beberapa gigitan, dia menghancurkan jumbai iblis yang lebih keras dari baja. Setelah itu, dia langsung memakannya. Pohon catail iblis menjadi tercengang, ini adalah pertama kalinya bertemu lawan jenis ini. Biasanya, itu adalah yang menyerap daging orang lain, namun hari ini, ia benar-benar bertemu dengan seorang biadab yang langsung memakan bijinya. Rumbai iblis lainnya juga tidak bisa menghindari nasib ini. Si kecil mengeluarkan cermin tulang suani, menghentikannya. Rasanya seperti dia sedang mengunyah lobak saat dia menggigit biji yang mulai bertunas, memakannya sampai habis. Gigi yang sangat kuat. Pohon catail iblis terkejut. Jumbai iblis terkutuklah adalah artefak yang berharga, dan kekokohannya melampaui imajinasi seseorang. Pihak lawan benar-benar bisa menggigit dan memakannya, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Shua. Si kecil meninggalkan bayangan di mana dia sebelumnya berdiri dan mulai bertarung sengit dengan pohon catail iblis. Simbol memenuhi langit, dan cahaya ilahi menutupi matahari. Si kecil sangat marah, karena lawan sebenarnya mencoba untuk melahapnya dengan menanam jumbai setan di dalam dirinya. Dia menyerang lawannya dengan semua yang dia miliki. Pohon catail iblis benar-benar sangat kuat, dan seluruh pohon berkedip dengan cahaya warna-warni. Simbol misterius dan teknik berharga menyelimuti seluruh wilayah ini. Benih ilahi di udara bersinar dengan cahaya saat mereka mengembun bersama dengan berbagai simbol. Mereka mengatur bersama menjadi formasi iblis kuno, menjebak si kecil di tengah untuk melakukan penyempurnaan. Peu. Si kecil memegang pedang patah di tangannya dan mengiris keluar. Sementara itu, pohon demonik catail mulai bergoyang. Itu melepaskan segumpal cahaya, dan itu sebenarnya adalah artefak kuno lainnya. Begitu muncul, itu sudah melepaskan sejumlah besar cahaya iblis dan berdering tanpa henti dengan suara wu. Sangat menakutkan. Seharusnya itu bukan artefak berharga yang ditinggalkan oleh pembunuh dewa itu, kan? Bagaimana itu bisa menciptakan pemandangan yang menakutkan seperti ini? Di atas selimut ilahi, singa berkepala 9 dan yang lainnya semua terkejut. Adegan yang tidak jelas dan tidak biasa muncul. Di bumi yang berdarah, semua makhluk hidup melolong dalam kesedihan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dibantai, dan bahkan ada negara kuno yang dihancurkan. Surga yang mencapai pohon iblis memerintah atas gunung dan sungai yang tak terbatas, dan bahkan para dewa pun mundur. Dang! Pedang patah di tangan si kecil menebas di atas gumpalan cahaya itu, memperlihatkan artefak berharga pohon catail iblis. Itu adalah tongkat sihir hitam yang hangus, dan itu beredar dengan aura yang bisa menekan matahari, bulan, dan bintang. Ini adalah senjata pohon iblis saat itu. Sepotong benar-benar tertinggal sampai sekarang. Huo Ling-er menjadi takut. Dia berasal dari negara api, dan secara alami memiliki pengetahuan tentang tahun-tahun gelap dunia kuno. Jelas bahwa pohon iblis kecil ini memiliki hubungan yang cukup menakutkan dengan penguasa iblis yang tak tertandingi sejak saat itu. Dengan suara weng, pedang patah dan tongkat hitam hangus itu bertabrakan. Kemegahan ilahi berkobar, dan bintang-bintang surgawi muncul satu demi satu. Ada juga dewa yang berteriak, dan kedua belah pihak berubah menjadi lautan bintang. Mereka terjebak satu sama lain saat mereka bertabrakan dengan keras, keduanya berusaha menelan yang lain. Ini adalah perpanjangan dari pertarungan orang-orang kudus kuno,
seolah-olah itu telah berlangsung dari dulu sampai sekarang. Pohon cattail iblis memancarkan cahaya, dan seluruh tubuhnya menjadi berkilau dan transparan. Daun menciptakan suara hualala, dan cahaya hijau melonjak bersamaan dengan asap tebal. Tubuhnya sendiri sudah menjadi artefak yang berharga, memungkinkannya untuk menaklukkan segalanya sebelumnya. Stolonnya khususnya seperti 10 lengan, dan mereka menembus batu-batu besar yang beberapa puluh ribu jin di sekitarnya. Stolon kemudian membungkus diri mereka di sekitar si kecil. Anak buas itu tentu saja tidak mau kalah. Cahaya petir menari-nari di tubuhnya, dan bulan suci putih keperakan itu seperti pisau saat diretas keluar. Tidak baik. Setelah dibungkus oleh pohon cattail iblis, seseorang pasti akan mati. Benar-benar tidak ada orang yang berani melawannya, kata Flame Crow. Pohon cattail iblis sangat dingin, dan helai demi helai stolon melilit si kecil. Segera setelah itu, bilah tajam muncul, menusuk ke arah tubuhnya, ingin menyedot energi esensi tubuhnya. Belum tentu. Belum jelas siapa yang akan makan siapa. Burung merah besar itu masih memiliki sedikit kepercayaan pada anak buas itu, karena dia bahkan pernah melihatnya menelan air tertinggi sejati sebelumnya. Batu pemogokan ilahi mengangguk, dan itu memiliki perasaan yang sama, karena orang itu bahkan pernah makan pasir ilahi sebelumnya. Lumpur itu benar-benar digiling di mulutnya sebelum ditelan, dan setelah semua itu, dia masih sehat dan aktif. Tubuh si kecil memancarkan cahaya kilat keemasan, menghalangi stolon-stolon itu. Meski ada beberapa bagian yang tertembus hingga membuatnya berdarah, ia tetap tidak takut. Dia memegang pohon cattail iblis dan menggigitnya dengan liar. Kengci-kengci. Pohon cattail iblis bergetar hebat, karena sebuah lubang digigit dari batangnya. Mata anak buas itu cerah saat dia makan dengan lahap, dia mengunyah tanpa henti. Apa-apaan? Apakah dia masih manusia? Mengapa giginya lebih tajam dari binatang buas kuno? Itu benar-benar hampir menantang surga. Pohon cattail iblis mengutuk, dan sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Itu menembus tubuh si kecil dan melahap esensi darahnya. Namun, pemuda manusia ini tidak menjadi lebih lemah sama sekali. Teknik berharga meletus, dan gigi kecilnya menjadi cerah dan berkilau. Dia mencoba menggigit belalainya. Dia langsung memakan sepotong besar truknya dengan kecepatan dan kekejaman yang tak tertandingi. Selain itu, lengannya berjuang dan kakinya menghentak dengan kekuatan yang luar biasa. Dia mencoba merobek stolon dan cabangnya. Jika ada orang lain yang terbungkus oleh pohon cattail iblis, mereka pasti akan sangat ketakutan, karena tertangkap seperti ini berarti kematian yang tak terhindarkan. Namun, si kecil tidak takut, dan benar-benar bersaing dengannya untuk melihat siapa yang lebih cepat saat dia melahap tubuh pohon. Kaca. Kekuatan ilahi pria kecil itu benar-benar mengejutkan, hampir membelah pohon cattail iblis. Dia dengan paksa merobek cabang yang sangat tebal, dan saat teknik berharga menari-nari, pancaran kilat melesat ke tubuh pohon. Pohon cattail iblis sudah cukup. Dengan goyangan tiba-tiba, ia melepaskan semua stolonnya sebelum mundur dengan cepat. Itu menarik tongkat hitam hangus itu dan melabeli lelaki kecil itu sebagai jenis makhluk yang paling biadab. Itu menjaga jarak yang cukup jauh darinya saat dia berdiri di seberang dalam konfrontasi. Si kecil masih memiliki darah yang menetes dari tubuhnya. Cabang hijau dan subur itu berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni, dan saat dia memeluknya, dia mulai mengunyah dengan suara kenci-kenci, dengan cepat melahapnya ke dalam perutnya. Ketika pohon cattail iblis melihat ini, itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Itu tidak mengatakan satu hal dan diam-diam mundur, menghilang ke kedalaman hutan. Dari awal hingga akhir, itu benar-benar pendiam. Sungguh. Gigi yang kuat. Dari belakang, Huo Ling Er, singa berkepala 9,
burung merah besar dan yang lainnya semua terdiam setelah menonton ini. Tak satu pun dari mereka yang tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Rasa tebu, agak manis. Si kecil mengedipkan matanya yang besar dan memakan dahan terakhir dengan senang saat dia berbicara. Di kedalaman hutan, tubuh demonik Catailtre bergetar sebelum menjadi kaku. Setelah itu, seluruh tubuhnya bergidik, sebelum meletus dalam cahaya yang terang dan gemerlap, membuat tanah suci ini bergetar dan bergetar. Namun, pada akhirnya, itu masih tidak berbalik dan memutuskan untuk diam-diam pergi. Sebuah kesimpulan dicapai oleh danau spiritual. Gadis berambut ungu mengacungkan tanduk dewa emasnya, melenyapkan semua jenis simbol. Sekelompok besar monyet terlempar ke belakang, memungkinkan dia untuk bergegas menuju salah satu pohon persik abadi perak. Dia ingin mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Sekelompok monyet menjadi gila dan memutuskan untuk menyerangnya bersama. Pada saat yang sama, Bifang, Zhujian, naga bertanduk, kupu-kupu retak iblis dan yang lainnya juga bergerak. Mereka membunuh dengan cara mereka, menggunakan harta tertinggi mereka untuk memaksa kembali kelompok monyet. Pada saat ini, ruang di sekitar mereka mulai bergetar. Shi mengambil tindakan. Dari mata kirinya keluar sebuah beian, dan mata kanannya mengeluarkan sebuah peng emas. Mereka semua dibangun dari simbol. Itu membuat semua monyet di sekitar salah satu pohon persik abadi terbang. Saat dia memegang artefak berharga di tangannya, dia menyilaukan seperti matahari yang terik. Setelah itu, dia melepaskan dua teknik berharga yang hebat menggunakan pupil gandanya, meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. String demi string simbol terjalin. Mereka cerah dan mempesona saat mereka membungkus salah satu obat ilahi perak kecil. Mereka hampir meninggalkan tempat ini. Ini buruk. Singa berkepala 9 kagum, karena seseorang akhirnya akan mendapatkan salah satu obat ilahi. Si kecil yang diam-diam berdiri di dalam hutan kuno tiba-tiba pindah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan suara honglong, puncak gunung di kejauhan segera pecah. Dia mengangkat puncak berbatu yang rusak dan langsung menghancurkannya di depannya, benar-benar menyelimuti orang-orang di bawah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.